Halo, 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 Des. Masih kok, Des. Mister Danielnya nggak kedengeran ya? Halo. Halo. Nah, coba gimana tadi? Mana Destinya? Oke, Des. Kenapa, Des? Kalau Desi sendiri itu apa ya? Suka translate itu nggak langsung semua ditranslate di kata-katanya dulu, dia nggak ngerti gitu. Per kalimat. Per Iya, kalimat. enggak. Per kata dulu gitu. Kita dibaca nggak nyambung. Kesel. Harusnya tugasnya itu dari dibagi itu belum jadi. Baru kemarin orang susah. Ya, makanya memang untuk mentranslate ini kan dibutuhkan juga banyak faktor ya untuk tepat, untuk tidak rancu gitu ya. Yaitu ada grammar, kosakata, inti atau bahasa targetnya atau apa sih yang mau disampaikan oleh bahasa Indonesia itu dari bahasa Indonesia itu maknanya dapat dimengerti gitu. Halo? Ah, Halo, masih, Sir. oke. Yes, Sir. Dengar ya. Nah, makanya kan kita butuh banyak latihan. Makanya saya kasih ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, dari situ akan kelihatan. Nah, saya lihat kan ada perubahan. Kalau yang di 1 kemarin, saya lihat banyak yang rancu. Ini di 2 dan di 3, walaupun saya kasih satu paragraf, 80% saya mengerti gitu. Arti, oh ini begini, oh ini begitu. Saya masih bisa nangkap. Kalau yang kemarin kan sama sekali susah sekali untuk menangkap inti atau main idenya pun saya tak ngerti kan gitu. Kalau ini saya masih bisa tangkap gitu. Berarti untuk si pembaca hasil translation yang kamu lakukan saya bisa tangkap gitu. Iya, tapi kan apa ya? Lah, pusing ntar kalau pas ulangan itu agak-agak horor juga nih. Kalau surat sistem di Indonesia. Sir, kok tugas ini cuma gini aja ya? Beda banget ya, Mbak ya, sama tugas yang lain ya, Mbak. Nanti saya kasih yang susah, kamu nggak bisa ngerjakan. Banyak alasannya. Kamu itu nggak usah kayak gitu. Nah, maksudnya tuh tugasnya bukan maksudnya tugasnya circle paling enak sedikit, nggak kayak itu ke situ banyak-banyak. Kan kita kemarin sudah. Nah, kan materinya aja hasilnya beda. Yaudah nggak apa-apa. Materinya beda ya tugasnya beda lah. Kita lanjutin ke tas 4. 11.20. Udah? Halo? Udah dibuka? Dasar. Dibaca deh sama Mbak Umi. Paragraf 4. Anda buka buku ini, tak. Pakai HP saya, Sir. Bentar dulu. Sir, apa mau dicari ya? Aku belakangnya, Des. Ini lagi di kamar. Lagi. Kamarnya aku. Dengar nggak sih? Dengar, coba dibaca. Bentar, Sir. Saya lagi di kamarnya aku. Oh, oke, coba dibaca Mbak Napia deh. Oke. Yang tas berapa? Tas 4. Ya. Ketika pasar melihat tidak ada prospek bagi pergeseran kerangka politik yang aman bagi investasi, pelarian modal keluar pun terjadi secara besar-besaran. Padahal
Ketika itu tingkat utang ekonomi Indonesia dalam valuta asing amat tinggi dan banyak yang tidak di-hedge sehingga krisis neraca pembayaran yang ditimbulkannya menyebabkan bergejolak serta melemahnya secara drastis nilai tukar rupiah. Instabilitas dan merosotnya nilai tukar rupiah itu segera memicu instabilitas indikator ekonomi makro lainnya, yaitu harga pasar saham, inflasi, dan tingkat suku bunga. Inggrisnya juga ya, Sir? Iya. Halo? Halo? Ya? Halo? Ya, dengar suaraku nggak? Iya dengar. Halaman berapa? Oke. 11.20 task for 11. kok nggak lucu? Saya baca lagi ya. As the market realized that there was no hope for the real prospect of a shift in the political framework that was safe for investment, great deal of capital rushed of Indonesia economy debt in foreign currencies were too high and many of them were not hedged. As a result, serious fluctuations in the balance of payments caused a drastic weakening of the rupee exchange rate. The instability and the drop of the rupiah exchange rate immediately triggered the instability of the other macroeconomic indicators, that is, share price, inflation, and interest rates. Aduh, bahasanya ini bikin Susah ya, nggak apa-apa. malu, Sir. Coba dibaca oleh Nggak Yeni. pernah baca sih, kalau nggak kelas mau nggak baca. Iya, Sir. Ya, coba dibaca Yen. Welcome back. Bentar dulu, Sir. Mau keluar dari kamar. Oh, berarti Bentar. Soalnya ganggu suaranya. Yang itu ya, Inggrisnya ya? Indonesia sama Inggrisnya. Oh, Saya izin bikin kopi ya. ketika pasar melihat tidak ada Oh, Ketika pasar melihat tidak ada prospek bagi pergeseran kerangka politik yang aman bagi investasi, pelarian modal keluar pun terjadi secara besar-besaran. Padahal ketika itu tingkat utang ekonomi Indonesia dalam valuta asing amat tinggi dan banyak yang tidak di-hedge sehingga krisis neraca pembayaran yang ditimbulkannya menyebabkan bergejolak serta melemahnya secara drastis nilai tukar rupiah. Instabilitas dan merosotnya nilai tukar rupiah itu secara memicu instabilitas indikator ekonomi makro lainnya, yaitu harga pasar saham, inflasi, dan tingkat suku bunga. As the market realized that there was no hope for the real prospect of a shift in the political framework that was safe for investment, a great deal of capital rush. Halo? Halo, Ada yang iya, denger nggak? dengar. Oh, a great deal of capital rush overseas accordingly. Meanwhile, the level of Indonesia's economic debts in foreign currencies were too high and many of them were not hedged. As a result, serious fluctuations in the balance of payments caused a drastic weakening of the rupiah exchange rate. The instability and the drop of the rupiah exchange rate immediately triggered Secret, ya. triggered the instability of other macroeconomic indicators, that is, share prices, inflation, and interest rates. Oke. Dibaca oleh Mbak Umi. Okay, sir.
pasar melihat tidak ada prospek bagi pergeseran kerangka politik yang aman bagi investasi, pelarian modal keluar pun terjadi secara besar-besaran. Padahal ketika itu tingkat utang ekonomi Indonesia dalam valuta asing amat tinggi dan banyak yang tidak dihandle, sehingga krisis neraca pembayaran yang ditimbulkan menyebabkan bergejolak, serta melemahnya secara drastis nilai tukar rupiah. Instabilitas dan merosotnya nilai rupiah itu stabilitas indikator ekonomi makro lainnya, yaitu harga pasar saham, inflasi, dan tingkat suku bunga. As the market realized that there was no hope for the real prospect of a shift in the political framework that was set for investment, a great deal of capital rushed overseas accordingly. Meanwhile, the level of Indonesia's economic debt in foreign currencies were too high, and many of them were not haggled. As a result, serious fluctuation in the balance of payments caused a drastic weakening of the rupiah exchange rate. The instability and the drop of the rupiah exchange rate immediately triggered the instability of other macroeconomic indicators, that is, share prices, inflation, and interest rates. Dibaca oleh Desti. Dan pasar melihat tidak ada prospek pembentukan kerangka politik yang aman bagi investasi, barang modal keluar pun terjadi secara besar-besaran. Padahal ketika itu pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam valuta amat tinggi dan tidak dihargai, sehingga krisis neraca pembayaran ditimbulkan menyebabkan bergejolak, serta melemahnya secara drastis nilai tukar rupiah. Instabilitas dan merosotnya nilai tukar rupiah itu segera menjadi instabilitas indikator ekonomi makro, yaitu harga pasar saham, inflasi, dan tingkat suku bunga. As the market realized that there was no hope for the real prospect of a shift in the political framework and was set for investment, it was Iya. a great deal of capital rushed overseas. Meanwhile, the level of Indonesian economic dips in foreign currencies were too high and many of them were not hit. Itu bacanya apa sih? Gimana? Hit. Yang hit not apa itu? Ya? Hit. Setelah yang mana? Hedge. Ya, hedge. Not hedge. As a result, serious fluctuation in the balance of payments caused and drastic weakening of the rupiah exchange rate. The instability and the drop of the rupiah exchange rate tapi bacanya gimana, sir? Immediately. Itu bacanya apa? Triggered. Yeah. Trigger the instability of all the macroeconomic indicator, that is, share price, inflation, and interest rate. Ini bosku, saya ini ya. Udah, sir. Okay. Coba ya. As the market realized that there was no hope for the real prospect of a shift in the political framework that was safe for investment, a great deal of capital rushed overseas accordingly. Meanwhile, the level of Indonesia's economic debts in foreign currencies were too high, and many of them were not hedged. As a result,
Serious fluctuations in the balance of payments cause a drastic weakening of the rupiah's exchange rate. The instability and the drop of the rupiah exchange rate immediately triggered the instability of the other macroeconomic indicators, that is, share prices, inflation, and interest rates. Ada kata-kata yang baru kamu dengar di situ, kata-kata yang barunya? Share. Nah ini kan kalau pasar biasanya kan pasar saham ya. Regret, prospect, framework. Apa itu framework? Framework. Kerangka. Ya, framework. Framework itu kerangka ya. Terus ada lagi tuh overseas itu hasil Gimana? overseas itu. Overseas itu luar negeri. Kita sambil ngopi, Sir. Overseas itu luar negeri ya. Ini sampingnya overseas ya, akor pentingnya itu apa sih? Besar-besaran ya, Sir. Gimana? Akor tinggi itu sampingnya overseas. Di samping itu accordingly itu sesuai dengan atau demikian. Accordingly. Debt itu apa, Sir? Ekonomi debt itu Ya, utang ekonomi. Debt itu utang. Sir, itu yang market itu yang aku tanya tadi kan, Sir? Yang mana? Yang not Headed yang money of the warehouse sampai titik itu loh. Oh, yang hedge itu ya. Nah, fungsi hedge di situ apa dia? Them were not hedged. Berarti itu adalah kata kerja atau kata benda? Saya tanya dulu. Were not hedged. Kata kerja berarti artinya kalau kata kerja bisa dia memagari, membatasi, ya, atau menghindarkan. Yang tidak dapat dihindari. Ya. Ya, di source language kan tidak diterjemahkan dia kan? Ditulis juga di situ hedged. Pada modul coba perhatikan kata hedged pada modul ada kan? Nah, seharusnya itu diterjemahkan sama mereka, cuman mungkin ini ada ya biasalah mistyping atau kelupaan missing ya. Ya, tinggalan. Jadi hedge di situ artinya adalah yang tidak bisa dihindari sehingga krisis neraca pembayaran timbulkan menyebabkan bergejolak. Ada lagi bahasa yang baru kamu ketahui di situ? Trigger. Dipicu.
Iya, trigger itu memicu. Berarti kalau dia kalimat pasif berarti menjadi memicu. Kalau dia kalimat aktif memicu, kalau pasif dipicu kan? Astagfirullah. Ada lagi? Chen loser di Tainan. Ya banget, Chen. What? Jen. Tuh, ayo. Oh ya, Astagfirullahaladzim. Wah, ini ada gempa ini. Gede banget loh di Tainan. Iya, cuma gede. Allah Akbar, ya Allah subhanahu tapi nggak sampai sini ya. Di tempat Nasir juga ada ya? Ini saya baru terasa ini lagi gempa ini. Goyang-goyang saya. Tapi udah selesai. Lubangnya kayak ini ke Tainan, Changwa Semok Yoti Zen lah, Sontai. Apa? Sang sekarang Gempa Cenali ya. Tainan. Oh, Gede. Ini cawat kecil loh. Sampai betul. Oke, kita lanjutin ya. Masih. Sini ya lah. Di sini juga ada loh, Sir, di rumahku. Di Taipei. Sini ya lah. Sir, nyampe sini sekarang. Udah hilang. Juga di Jawa Cetung mah. Sekarang gempanya nyampe sini. Aku berdiri di pintu itu pintuku gerak-gerak semuanya. Lihat TV deh. Taichennya di mana? Oke, kita lanjutin ya. Ya, Sir. Nah, coba diperhatikan. Ya, kata bernada prospek dalam bahasa sumber itu berkolokasi dengan kata sifat real atau future. Dalam bahasa sasaran, dalam frase real prospek berarti real prospek. yang mana sih bahas? Yang real prospek pada kalimat pertama, as the market realized that there was no hope for the real prospect. Tidak ada real itu nyata. Prospek itu kan masa depan atau future, berarti tidak ada prospek ke depan. Dalam pergeseran kerangka politik yang aman bagi investasi. Maksudnya adalah bahwa terjadinya pergeseran politik itu menyebabkan tidak adanya prospek yang aman bagi investasi ya. Nah, pola-pola kolokasi yang terdapat atau collocation patterns yang ada di dalam teks itu contohnya adalah serious fluctuations, drastic weakening, and level to high. Nah, kalau accordingly and meanwhile itu menunjukkan adanya hubungan kohesif antar bagian dalam paragraf di atas. Ya. Artinya accordingly itu menunjukkan ada hubungan dengan paragraf atau kalimat yang mengikutinya. Makanya accordingly mengikuti, ya. Oke. Nah, this is the last meeting. Jadi kita banyak membahas masalah latihan-latihan saja ya. Kita bisa random nanti ini dengan berbagai macam topik. Coba saya masuk, buka halaman 11.39. 39. Iya. Kita udah bahas itu kemarin 11.39 belum ya? Udah ya? Oh iya, itu sudah, seingat saya juga sudah ya. Coba kita 8 berapa? 11.9?
1139 sudah ya kemarin ya. Coba kita ambil halaman ya, ini dia halaman 8.15. Berapa sih? 8.15. 8.15. Jenny kok nggak ada suaranya Jenny? Iya Mbak, ada kok dengerin. Oh. Masa pilih. Sudah? Duh. Udah, Sir. Coba dibaca deh. Tapi kalau ada bahasa-bahasa baru kamu catat ya. Kalau ada collocation-nya kamu catat. Siapa tahu nanti keluar dia di dalam apa ujian ada. Coba collocation-nya apa gitu kan? Karena di Tuton kemarin ada tugas itu kan. Yes sir, itu yang susah. Ya, collocation itu kan pattern yang kemarin yang saya kasih itu kan. Iya, yang kalau Itu aja ya. Makanya mengenali untuk tahunya harus tahu part of speech kan. Makanya dalam pertemuan selalu saya tanyakan ini kata benda, kata sifat, kata keterangan ya. Nah, coba dibaca oleh Yeni deh. Yang model 1, task 1. Iya. Nomor berapa? Bentar dulu, bentar. Tadi 1139 ya? 11. 8.15. Masya Allah. Maaf. 8.15. Oke, yang itu ya, yang pertahanan nirmiliter. Iya, benar, pertahanan nirmiliter. Baru dengar. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara RI atau Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat 2. Indonesia's non-military defense. Indonesia's non-military defense by Juwono Sudarsono, Minister of Defense and Security of the Republic of Indonesia. Normally, state defense is identified with the development of army, navy, and air force. It is mentioned in the Indonesian's 1945 Constitution, and that defense and security related efforts are made through a system of total people's defense and security conducted by the Indonesian National Army or Tentara Nasional Indonesia and the Indonesian State Police, Kepolisian Negara Republik Indonesia as the main force, and the people are a supporting power. Article 30 subsection 2. Aku baru tahu ayat itu ternyata subsection. Ayat cinta ya. Udah, coba dibaca
Mbak Napia.